Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Amsal 29 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berasal dari kitab Amsal Salomo, seorang raja yang berhikmat, yang dia minta dari Tuhan. Hikmat itu adalah pemberian Allah kepada Raja Salomo. Di dalam hikmat itu dia menatap ke depan, bahwa perlunya orang tua dari sejak dini untuk mendidik anak supaya masa tua daripada orang tua itu dia tidak susah, dia tidak mengeluh. Tetapi ketika orang tua itu sudah berumur atau sudah tua, dia melihat anak-anaknya hidup di dalam persekutuan yang damai. Kuncinya di mana? Ketika anak-anak itu masih, kita bisa katakan dari kecil, kita sudah menanamkan budi pekerti, menanamkan firman Tuhan, menanamkan rasa hormat satu sama lain, menanamkan cinta kasih satu sama lain. Hal itu dimulai dari mana? Dimulai sejak dini oleh orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita melihat di zaman sekarang ini bagaimana pendidikan itu. Pendidikan yang dimulai dengan budaya digital. Pendidikan yang kita lihat secara virtual. Terkhusus di masa pandemik ini, hal itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Sehingga kita banyak melihat kemajuan teknologi itu seperti WA, Facebook, Instagram menjadi solusi bagi kehidupan umat manusia untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh perekonomian. Tentu kita melihat bagaimana teknologi itu menjadi berkat buat kita, menjadi bagian dari anugerah Allah buat kita. Ketika kita melihat hal itu menjadi anugerah, dan kita juga harus melihat bagaimana di masa pandemik ini ketika virtual, pendidikan virtual yang diganti menjadi aktual, yang menjadi kebiasaan yang baru atau yang disebut dengan new normal. Kita melihat bagaimana pendidikan itu sudah diganti menjadi ruang chat, Zoom, video call. Tetapi di dalam sebuah kemajuan itu, kita harus melihat ada tindakan nyatanya. Kita tidak hanya lagi mengajarkan sebuah pendidikan itu melalui media sosial itu, tetapi kita harus back to Bible dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7. Kita harus mengajarkan secara berulang-ulang ketika kita berjalan-jalan, ketika kita duduk, bahkan kita harus menuliskan tulisan itu, firman Tuhan itu di tiang rumah kita. Karena itu kita melihat bagaimana pendidikan itu yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Tentu dengan media digital sekarang banyak orang tua yang mengeluh di mana anak-anaknya lebih suka dengan media sosial. Tetapi menurut
Profesor Elfrieda Simangunsong. Dia mengatakan dengan kemajuan sekarang ini tidak apa-apa ketika kita memberikan gadget kita kepada anak, tetapi kita harus berani tekan kontrak kepada anak. Artinya bagaimana? Kita sampaikan kepada anak-anak itu, saya berikan kepadamu handphone 1 jam, tapi kau harus belajar 2 jam. Saya berikan kepadamu handphone 1 jam, tapi kau harus tunduk, hormat kepada perkataan daripada orang tuamu. Menurut psikolog tersebut hal itu tidak apa-apa. Saya juga lebih setuju. Saya juga setuju dengan pendapat beliau. Karena apa? Lebih baik kita kenalkan gadget kepada anak-anak daripada nanti dia diam-diam membuka gadget kita dan kita tidak tahu apa yang dia bukanya. Karena itu, kita tekan kontrak dan ada kesungguhan buat anak-anak. Dan dengan demikian, tidak lagi gadget yang menguasai anak-anak, tetapi kita yang menguasai anak-anak tersebut. Ketika kita berjerih lelah saat ini untuk mendidik anak-anak, ketika kita harus berlelah untuk memberikan petuah kepada anak-anak, tetapi di sini Amsal atau Salomo meyakinkan kepada kita akan memperoleh ketentraman dan anak-anak itu akan mendatangkan sukacita kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah tanamkan kepada dia disiplin, cinta kasih. Karena itu jikalau kita buka buku ND kita, bagaimana mengatakan pabuah tudak danaki holong ni rohani de bata. Buku ND kita nomor 550. Anak-anak menyambutnya dengan mengatakan rohakku hulehon tu de bata, tangakku hulehon tu de bata. Karena apa? Karena dimulai dari orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak, yaitu dengan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kita kepada anak-anaknya. Selamat mendidik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat firman-Mu hari ini. Ajarkan kami dengan hikmat yang dari Tuhan untuk mendidik anak kami, sehingga Tuhan ketika pada masa tua kami melihat anak kami dengan sukacita dan kami memperoleh ketentraman. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.